Maka yang pertama tentang keluarnya roh akan diikuti oleh pandangan mata. Bapak Ibu sekalian, pernah melihat orang meninggal dunia matanya terbuka? Pernah ya? Ya. Nah, itu kira-kira hal yang luar biasa apa biasa-biasa saja? Ya, nanti kita lihat ya. Jadi kalau orang meninggal dunia, jemaah sekalian, itu kan nyawa itu keluar dari tubuh manusia itu dari atas ke bawah atau dari bawah ke atas? Dari bawah ke atas. Emang pernah mengalami? Dari mana tahu? Ya. Jadi nyawa itu keluar dari bawah, mulai dari ujung kaki sampai ke atas. Kaki, kemudian naik ke badan, leher, kepala, dan keluar nanti di ubun-ubun. Ubun-ubun. Jadi biasanya bayi kan ada di ubun-ubunnya itu lembek kan ketika bayi itu denyut-denyut. Ya, itu tempat keluarnya nanti roh. Nah, maka orang yang meninggal dunia itu melihat rohnya keluar. Maka biasanya diikuti oleh pandangan mata. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah SAW, riwayat Imam Muslim dan Ibnu Majah, dua-duanya dari kitab Al-Janaiz, kitab tentang jenazah. Rasulullah SAW bersabda, Innar roha idza qubida tabi'ahul basar. Innar ruha, sesungguhnya roh atau nyawa, idza qubida, apabila dicabut, apabila diambil oleh yang punya, karena kita hanya meminjam, dipinjamkan, dititipkan. Nyawa ini titipan Allah. Maka suatu saat nanti titipan itu akan diambil oleh oleh yang menitipkan. Jadi ketika roh itu diambil, roh itu dicabut, tabi'ahul basar, diikuti oleh pandangan mata. Makanya matanya kadang-kadang terbuka. Wa fi riwayatin li muslimin, dan dalam satu riwayat Imam Muslim, kata Nabi, innal insana, sesungguhnya manusia, idza mata, apabila mati, syakhisa basaruhu. Syakhisa itu dibuka di kamus bahasa Arab Indonesia, itu diterjemahkan dengan menyalang. Menyalang itu di KBBI, Kamus Bahasa Indonesia, itu artinya melotot. Jadi membuka mata secara lebar, lebih dari biasanya, namanya melotot, menyalang. Lebih sering kita pakai melotot ya, diplototin. Jadi kata Nabi, sesungguhnya manusia apabila meninggal dunia, maka matanya melotot. Artinya ada orang seperti itu. Untuk menguatkan riwayat yang pertama bahwa nyawa yang keluar diikuti oleh pandangan mata. Jadi dia lihat, dan kadang-kadang tidak sempat tertutup lagi, maka terus dia melotot. Jadi Bapak Ibu sekalian saya hormati, kalau ada jenazah dan kita dianjurkan atau disunnahkan atau dibolehkan, minimal kalau melayat orang meninggal dunia atau jenazah, maka selain tentu mendoakan, karena orang meninggal dunia butuh doa-doa kita, juga boleh kita membuka tudung penutup mukanya. Ya, jadi kadang-kadang kan
Di beberapa daerah ditutup mukanya dengan kain tebal, ada juga yang agak transparan. Nah, maka ya Bapak Ibu yang dibolehkan, tentu kalau berani. Ya, ada juga kan yang penakut. Nah, dibuka, dan kadang-kadang ketika dibuka dan dia melotot, ya dia buka matanya, tidak usah panik. Tidak usah panik. Kecuali kalau dia sambil kedip-kedip mata. Ya, nah itu kita panik tuh. Ada apa nih? Tapi kalau hanya sekedar matanya terbuka, maka itu hal yang biasa kata Nabi kan. Nah, tentu dianjurkan untuk ditutup kembali. Ya, andaikan pun tidak ditutup gak ada masalah. Tapi dianjurkan ditutup agar menghindari sangkaan-sangkaan buruk tentang orang yang meninggal dunia. Atau juga untuk menghindari rasa takut bagi orang yang membuka, ya kan? Takutnya pas dibuka dia pas melototin yang membuka gitu. Apaan lo katanya? Ya. Nah, itu yang dikhawatirkan. Makanya kalau yang dianjurkan untuk ditutup kembali, diusap dari atas ke bawah dengan membaca Bismillahi wa ala millati Rasulillah. Itu salah satu doa menutup mata jenazah yang masih melotot. Bismillahi wa ala millati Rasulillah. Tapi kalau berani, kalau takut-takut jangan coba-coba. Ustaz, saya sudah tutup, masih buka lagi. Ulangi lagi sekali lagi. Bismillahi wa ala millati Rasulillah. Ustaz, masih melotot lagi. Ya, udah, pulang aja. Ya, jangan lama-lama.